Satu Bu ya. Nah, sekarang kita memosisikan di mana di antara sekolah-sekolah eh, pamong praja gitu ya. Dan aparatur pemerintah yang lain, kedinasan ya. Kedinasan. Ada akademi militer, ada apa gitu. Apakah boleh nggak alumninya IPDN ikut sesquad? Gitu. Nanti kalau nggak boleh berarti kita harus detektif di mana kita gitu ya. Itu perlu perlu di ini Bu. Tapi kalau dari mandatnya tadi sudah bagus ya Bu ya. Sudah tinggal kita terjemahkan saja. Terjemahkan untuk kita, untuk ke IPDN atau apapun lah namanya nanti lebih spesifik. Kalau IPDN mungkin agendanya di nasional ya, di nasional lebih banyak di nasional. Tapi cita-cita tadi perlu didukung oleh sumber daya yang memadai sesuai keunggulan khas PT dan menunjukkan bukti nyata daya saing atau keunggulan dalam skala nasional minimal kita ya, pasti, atau internasional. Jangan-jangan kita jadi rujukan oleh ASEAN minimal gitu Bu dalam ya salah satu visi unggulnya ya. Iya. Ya, sepertinya itu perlu diinisiasi, Bu. Jadi kita cari sekolah-sekolah aparatur pemerintahan di ASEAN ini, lalu kita benchmark, ya kalau bisa kita jadi rujukan untuk penceri unggul. Karena kalau di level nasional rasanya sudahlah kita Ibu ya, sudah. Ya. Nah, berikutnya di 36B ini 36 ABC ini ya divisi misi itu di diferensiasi misi ini menjadi syarat unggul Bapak Ibu, syarat unggul. Jadi Bapak Ibu memang perlu apa? Perlu menerjemahkan tadi ke Renstra kita. Amanatnya kementerian ke Renstra yang kalau IKU-nya tadi terlalu generik gitu ya, mungkin nanti kita jemahkan. Misalnya profesor apa gitu ya, yang di kita Bu. Guru besar apa? Karena kita nanti punya S3-nya apa, kita harus inline dengan apa? Dengan luaran-luaran CPL maupun luaran-luaran dosen maupun perguruan tingginya. Ini peninjauan secara berkala termasuk mengakomodasi potensi risiko gitu ya. Karena perubahan internal maupun eksternal terjadi di wilayah nasional maupun internasional. Dan fokus misi ini perlu menjadi rujukan semua fakultas. Kalau di kita mungkin tidak terlalu sulit ya. Sekali perintah pasti merujuk semua. Ya, tapi memang yang dimaksud adalah tadi indikator yang spesifik untuk setiap fakultas mestinya berbeda. Iya, karena ya yang spesifik yang menjadi bagian-bagian untuk setiap fakultas mestinya berbeda gitu ya supaya mendukung pada kinerjanya IPDN secara institusi. Di proses Bapak Ibu di diferensiasi misi ini yang dilihat adalah apa ya? Konsistensi lah, alokasi sumber daya dan untuk mendukung tadi, mendukung Renstra, Bapak Ibu. Rasanya sih kalau kalau PDN enggak, tapi memang amanatnya ini karena kita PTKL riset terapan di sektor strategis. Bapak Ibu. Risetnya riset terapan gitu ya. Riset terapan di sektor strategis. Ini buka pus penelitian ya. Iya. Riset terapan. Riset terapan. Kompetensi profesi tadi kalau camat sudah spesifik sekali gitu ya. Mungkin ada yang lain gitu. Riset terapannya yang perlu diperkuat. Yang berikutnya adalah mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program berbasis data. Nah, ini memang kita harus dalam mengevaluasi misi perguruan tinggi pun ya kita harus berbasis data gitu ya. Punya database yang kita bisa andalkan dalam pengambilan keputusan gitu ya. Berikutnya adalah capaian. Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian. Jadi Bapak Ibu perlu mengevaluasi semua yang dicita-citakan dalam diferensiasi misi, diterjemahkan ke RIP, Renstra, Renov, dan seterusnya. Di dalamnya ada indikator kinerja dan target. Lalu kita ukur gitu, apakah kita sudah ada di mana gitu, posisi strategis kita ada di mana, dan kontribusinya ada di mana, di level mana.
itu, dan menyampaikan hasilnya ke pemangku internal maupun eksternal. Jadi annual report-nya itu harus tergambar kinerja kita gitu. Walaupun secara umum ya Bapak Ibu sudah melakukan, tapi bagaimana hal ini lebih baik lagi untuk menunjukkan bahwa kita ada di level ini. Termasuk evaluasi ini nanti berbasis SWOT atau analisis lain yang relevan. Nah, kalau dampak Bapak Ibu diantaranya adalah kita memiliki pengakuan dan apresiasi dari masyarakat, Dudik atau kementerian, induk terhadap keunggulan PT. Bapak Ibu perlu dihargai juga oleh Kementerian Kemdagri, Bu. Kalau di slash terakhir itu harus direkognisi bahwa IPDN ini memang sangat hebat oleh kementerian induknya gitu ya, oleh Kemdagrinya gitu. Jadi memang perlu iya gitu. Bisa begitu atau bisa karena kinerja kita, sumbangsi kita, luaran-luaran kita sebagai perguruan tinggi untuk kementerian itu sangat tinggi gitu ya. Misalnya tadi buku-buku pedoman, peraturan atau hal-hal lain lah yang sudah dikaji secara terapan dapat diimplementasikan di kementerian itu mungkin beliau-beliau akan sangat senang sekali. Berikutnya ya dicontohkan itu kalau misalnya bidangnya kita pendidikan, misalnya program studi unggulan yang memperoleh internasional itu pasti, lalu prestasi mahasiswanya apa, lalu kemitraan pendidikan strategis nasional maupun internasional itu bisa ditunjukkan. Atau kalau kita di penelitian misalnya, kita punya pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga lain, paten, publikasi bereputasi atau kolaborasi riset, dan seterusnya. Kalau PKM kita punya desa binaan, mitra industri, komunitas internasional dan seterusnya. Kalau kita sepertinya bukan desa binaan lagi ya, mestinya kabupaten binaan gitu ya. Kabupaten binaan, provinsi binaan yang tadi kata kata Prof itu kalau dosen-dosen itu sudah misalnya sangat mahir di bidang keuangan, perencanaan keuangan, mendampingi DPR, provinsi dan seterusnya, beliau juga sudah layak jadi setara profesor di S3-nya kan gitu ya. Itu mungkin perlu karena ini sudah ada perbannya, Bapak Ibu kuat kan mengusulkan ke pimpinan dan lebih tinggi lagi ya. Pak, boleh dong kami jadi pendamping, jadi apa gitu. Itu saya rasa lebih baik. Karena pengalaman-pengalaman itu yang akan diserap dan diabadikan di prodi-prodi apa. Contohnya misalnya lah, boleh nggak kalau gubernur seperti KDM? Nah, sudah dikaji belum oleh Bapak Ibu gitu ya kan gitu ya. Boleh nggak kalau dikaji dan seterusnya menghasilkan sebuah kebijakan dari hasil riset-riset S3 lalu ya itu rasanya itu hal-hal yang luar biasa. Berikutnya adalah perguruan tinggi melaksanakan kesesuaian capaian tadi. Jadi Bapak Ibu harus harus memiliki buktinya mana gitu ya. Bahwa Bapak-bapak itu sesuai amanat Mendagri tadi, sesuai mandat kita perguruan tingginya itu sudah dilaksanakan gitu. Mana buktinya mana gitu ya. Ya jangan kami sudah, tapi kebijakan publiknya ada berapa? Mana gitu ya. Untuk apa saja gitu. Atau kontribusi pada pembangunan berkelanjutan pada bidang terkait. Prodi-prodi kan banyak. Di prodi Pamong Praja ini, TPP, praktek perkuliahan tetap Pamong, PPTP, nah itu mana gitu, SKPS gitu ya, mana. Terus yang kemarin itu yang MKKP gitu ya, yang inovasi-inovasi anak-anak itu bukan hanya di sini saja, mestinya diimplementasi oleh kita dan dibuktikan bahwa itu diterima oleh masyarakat gitu. Berikutnya adalah kontribusi yang bersifat berkelanjutan. Dibuktikan dengan keberulangan dalam 5 tahun, Bapak Ibu. Jadi kontribusi itu bukan sekali, tapi berkelanjutan minimal dalam 5 tahun. Gitu. Misalnya tadi kita menjadi tim ahlinya kabupaten atau provinsi di antara Bapak Ibu dosen, mahasiswa dan seterusnya. Itu berulang dalam 5 tahun dibuktikan bahwa kita memang adalah tim ahli pendamping yang handal.
technical assistant yang handal untuk pemerintahan daerah dalam ya kita tahulah walaupun Bapak Ibu dalam satu kementerian kan kadang-kadang daerah itu berbeda-beda ya. Jadi dengan keahlian Bapak Ibu dosen dalam pendampingan itu kan karena harus berulang dalam periode 5 tahun. Ini akhirnya akan menunjukkan kepercayaan publik yang tercermin dari stabilitas pertumbuhan mahasiswa baru, mitra kolaborasi dan seterusnya. Kalau ini rasanya nggak terlalu ini ya jumlah dan seterusnya, tapi keberulangan dan peningkatan kepercayaan ini mesti menjadi syarat peringkat unggul. Nah itu untuk APT Bapak Ibu, APT. Kalau angka-angka lainnya, contohnya misalnya Bapak Ibu nanti bisa lihat di sini yang saya kuningkan ya. Ini adalah syarat perlu nggak muncul ya? Nah, lama. Nggak muncul ya? Oh, karena harus unlock ya. Oh, ini ada. Lama ya. Misalnya publikasi Bapak Ibu, sekarang itu kemarin waktu saya sampaikan kan harus penulis pertama atau corresponding author ya. Nah, saya sudah usulkan dan disetujui. Sehingga pokoknya luaran Bapak Ibu saja, baik dosen maupun Mas. Kita lihat misalnya Harus penulis pertama. tidak harus. Koresponden author. Iya, tidak. Ini 16. Tidak harus. Tidak harus yang pertama Tidak harus. atau koresponden author. Sebentar Bu, takut salah. Bentar. Lebih ringan ya. Misalnya, kan kemarin tuh kakak ini harus misalnya ini nih yang ini. Pokoknya luaran-luaran ini tapi harus diperhatikan kecil ya. Izin Nah, Bapak. tapi harus diperhatikan jenis ininya Bapak Ibu. Jenis luarannya. Yang boleh kita kurang besar. Nah, yang boleh itu N2 ini Sinta 12 ya di N2. Lalu NA3 internasional dan NA4 reputasi. Itu yang unggul. Tapi kalau saya kemarin hanya NA2, NA4, tapi NA3 boleh ya. Pokoknya melampaui 100% dari jumlah dosen. Nah ini. RLP-nya melampaui 100%. Jadi kalau dosen kita berapa Bu? 289, jadi dalam 3 tahun nanti, ya dalam 2 tahun 300 lah gitu ya. Iya Bu. Enggak, dalam 3 tahun. Iya, enggak apa-apa bukan. Berat Bu di beberapa. Iya. Ya. Bapak mau izin? Ya, silakan Pak. Pak Afif ya. Iya Pak mau izin Pak. Ini yang kemarin saya dengan Bu Gati sebenarnya Pak. Bolehkah Pak kami diberikan ini Pak? Karena kami masih kebingungan apa yang menjadi rincian terkeluaran ya Pak ya. Baik, Karena nanti dari saya paparan PPT kirimkan. kemarin nggak Ya, dapat Pak. ya Iya. nanti saya kirimkan ke Bu Gati. Dua ini. Iya, Sebenarnya bisa makasih di-download Bapak. sih, bisa di-download tapi nanti saya kirimkan Pak. Baik. Ini lalu sama juga dengan tadi rekognisi ya, rekognisi di bawah. Rekognisi. Nah, yang ini semua Bapak Ibu ini semua yang proses penelitian dan PKM itu kata kuncinya tadi tuh harus memiliki menunjukkan nanti ini semua proses itu harus termasuk kalau di sarjana itu jika ada Bapak Ibu membimbing mahasiswa baik di penelitian maupun PKM, Bapak Ibu boleh memberikan pengakuan SKS, dapat memberikan pengakuan SKS. Ya mestinya mesti diatur karena kan penelitian yang kita lakukan itu mesti mengacu pada diferensiasi misi perguruan tinggi dan visinya perguruan tinggi yang sudah dibuat peta jalannya oleh LP2M. Lalu nanti peta jalan penelitian itu Renstra peta jalan diacu juga oleh UPPS fakultas masing-masing dan menjadi agenda penelitian masing-masing dosen. Nah, yang diakui ya mestinya